Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat melayani Tuhan. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya perkara-perkara yang baik kami alami dalam hidup kami, karena rencana Tuhan adalah baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Galatia 2 ayat 20. Tertulis demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang pendeta yang melayani di sebuah kota di Indonesia yang dulunya hidupnya sangat hancur. Sebelum memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani, ia adalah sosok pribadi yang cepat tersinggung dan cepat marah, dan sering berkelahi, sering bertengkar dan bahkan pernah membunuh seorang temannya. Namun sekarang ini ia adalah pribadi yang berbeda. Ia melayani dan mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Seringkali ia harus menerima hinaan, cercaan, kritikan, ancaman dan bahkan tantangan dari orang-orang lain yang secara manusia bisa menimbulkan emosi dan amarah. Tapi ia tidak lagi menunjukkan sikap emosi yang dulu. Ia sungguh telah berubah karena mengalami perubahan di dalam Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 20 ini tertulis, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang menjadi pesan dalam ayat ini adalah bahwa setiap kita, ketika kita membuat keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita melakukan dan mengalami suatu pertukaran dan perubahan. Kita menyerahkan semua kehidupan kita yang lama dan menerima suatu kehidupan yang baru dari Tuhan. Kita berhenti melakukan berbagai hal dengan cara kita sendiri dan mulai melakukan hal-hal dalam hidup ini dengan mengikuti cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Di ayat yang sebelumnya tertulis bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara dan saya, kita semua sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ini artinya bahwa kita sudah mati bersama dengan Dia. Dan sekarang ini kita menjalani hidup yang baru dalam kuasa kebangkitannya untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan benar yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita saat ini bukanlah kita lagi sendiri yang hidup, tapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Ini artinya bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan yang menjadi fokus serta prioritas dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, sikap kita mencerminkan kasih Kristus. Dalam studi, dalam pekerjaan, kelakuan kita memancarkan kasih Tuhan. Dalam pelayanan dan dalam segala hal, kehidupan kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Kita menjadi pribadi yang berbeda, yang berubah 180 derajat dibandingkan dengan yang dulu. Dulu kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Sekarang kita hidup dalam kasih dan kebenaran. Dan semuanya itu dikerjakan Tuhan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa saja hal-hal yang belum berubah dalam kehidupan kita sampai saat ini? Mungkin kita masih punya kebiasaan yang buruk, masih hidup dalam dosa. Ingatlah bahwa kita sudah disalibkan dan mati bagi dosa. Dan saat ini kita hidup bagi Tuhan. Kalau ada di antara kita yang masih punya iri hati, kebencian, amarah, dan berbagai sifat dosa, hawa nafsu yang jahat, percabulan, perzinahan, keserakahan, dan sebagainya, mari saat ini sungguh-sungguh minta pengampunan Tuhan dan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Ingatlah dan sadari bahwa kita sudah dibaharui di dalam Kristus. Maka jangan lagi kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Ketika kita mengalami cobaan, godaan untuk kembali ke hidup yang lama, ke cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, lawanlah itu semua. Dan ingatlah bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita tidak lagi melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari sekali lagi, hiduplah dalam kasih dan kebenaran, seturut dengan kehendak firman Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh bukanlah yang dulu, tapi kita adalah pribadi yang dibaharui dan terus disempurnakan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan akan status kami di dalam Tuhan. Hidup kami sekarang ini bukanlah kami sendiri yang hidup, tapi Engkaulah Tuhan yang hidup di dalam kami. Dan karena itu segala kehendak, segala keinginan, perasaan kami, segala keputusan dan perbuatan kami mau lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, agar kami tidak melenceng dari kehendak Tuhan, tapi kami selaras dengan apa yang menjadi kehendak firman-Mu bagi kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami bercahaya sebagai saksi dan terang-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami, sesuai dengan apa yang menjadi keadaan dan keperluan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.